jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali bergabung dalam renungan pagi saudara. Jam 5.00 kita akan diberkati sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari, yaitu firman-Mu, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan tentang khotbah saya hari ini. Berapa hari ke depan saya akan berbicara tentang kekhawatiran. Sebagai panduan firman Tuhan hari ini, kita kembali membuka Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Ini berbicara tentang khawatir. Memang saudara, kekhawatiran memasuki semua bidang kehidupan manusia, siapapun kita. Jadi inilah yang harus kita menyadari bersama, bahwa kekhawatiran itu ada di dalam setiap kehidupan manusia,
bahkan di dalam segala bidang. Misalnya sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, sebagai seorang pelajar, saudara sebagai seorang karyawan, karyawati, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ibu rumah tangga, siapapun saudara. Dan hari ini, kemarin saudara, kita sudah menyinggung janganlah kita khawatir. Sebab Tuhan Yesus berkata sampai 4 kali di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25, Matius pasal 6 ayat 31, bahkan Matius pasal 6 ayat 34. Kalau kita loncat 2 kitab ke depan, Lukas pasal 16 ayat 19. Dan ini membuktikan bahwa kekhawatiran bisa menjangkiti semua orang tanpa membedakan kondisi rohani, status sosial, atau usia seseorang. Oleh karena itu saudara, melalui 4 pesan ini jangan khawatir. Yesus mengajak kita supaya kita tidak perlu khawatir. Kenapa saudara? Karena hidup ini, hidup saudara berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Kalau saudara membaca dalam ayat 25 dalam Matius pasal 6, dengan jelas sekali, aku ini, ya firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Jadi melalui ungkapan dalam ayat 25 dengan jelas bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, kalau hidup ini lebih penting daripada apa yang kita khawatirkan, misalnya pola makanan, pakaian, keuangan, keamanan manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah yang sangat mulia. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Hidup manusia lebih berharga daripada kebutuhannya. Saudara, jadi jelas hidup kita lebih berharga daripada makhluk hidup yang lain. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa hidup kita lebih berharga daripada yang lain. Seperti yang kemarin sudah kita ungkapkan, yaitu seperti burung. Lebih daripada burung. Yang kedua saudara, hari ini, contoh yang kedua yang sangat konkret sekali, bahwa hidup kita lebih berharga daripada yang lain, selain daripada burung. Yang kedua, lebih daripada bunga bakung. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bunga bakung. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 6 ayat 28 sampai dengan ayat 29, firman Tuhan akan mengatakan begitu dengan jelas seperti yang dikatakan firman Tuhan. Mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini satu pelajaran yang kita petik. Kenapa Yesus melarang kita untuk kita tidak khawatir? Karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Lebih dari bunga bakung. Saudara, apa sih yang dimaksud bunga bakung? Bunga bakung adalah tanaman umbi-umbian yang mengeluarkan bunga. Dalam bahasa Ibraninya, Shiosyan.
Dalam bahasa Yunaninya krinon. Dalam bahasa Latinnya, saudara, disebut Hiakritus. Nah, saudara, bunga bakung, jika musim semi, bunga bakung ada di lereng-lereng gunung dan di ladang-ladang. Karena begitu banyak jenisnya, maka bunga bakung akan menjadi indah berwarna-warni. Bahkan warnanya bergantung atau tergantung dari daerah asalnya. Misalnya ada yang putih, ada yang biru, dan ada yang merah. Inilah sekilas dari bunga bakung. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun kalau kita perhatikan dari bunga bakung tidak termasuk tanaman hias. Tidak, saudara. Dan dia tidak bertahan lama. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat 30, firman Tuhan berkata demikian dalam Matius pasal 6. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara yang kasih Tuhan, bunga bakung memang bagus, tetapi dia bukan sejenis tanaman hias. Dan dia tidak bertahan lama. Namun saudara, kita perhatikan kelopak bunga bakung itu sering menjadi ornamen atau bokor pada tiang-tiang istana Salomo. Sekalipun saudara termasuk tumbuh-tumbuhan yang tidak berharga, namun warna bunganya tidak bisa ditandingi dengan keindahan pakaian Raja Salomo. Nah, inilah kelebihan dari bunga bakung. Firman Tuhan berkata demikian, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi saudara, dengan jelas sekali, inilah teguran bagi kita, bunga yang tidak berharga namun masih bisa mekar, bersaksi dengan warna dan keharumannya, sehingga bangunan istana Salomo pun di ujung-ujung tiang istananya banyak diukir, saudara, ornamen bunga bakung yang indah. Jadi saudara, sesuai dengan ayat 30 dalam Matius pasal 6, firman Tuhan berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, inilah poin yang pertama. Hari ini hari Senin, kita akan mempelajari mengapa Tuhan Yesus melarang para pengikutnya itu khawatir. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Lebih dari burung dan bunga padang, bunga bakung. Saudara, hidup manusia lebih penting daripada kebutuhannya. Kalau burung pipit dan bunga bakung yang hidupnya tidak berharga, itu saja dipelihara oleh Allah, pasti kita yang jauh lebih berharga akan dipelihara dengan sempurna. Oleh karena itu, poin yang pertama di hari ini hari Senin, kita boleh menyadari bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah di pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang menjadi sesuatu pegangan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan.
Kami hancurkan segala kekhawatiran yang mengganggu perkembangan dalam hidup kami. Ketika kami gagal, ketika kami sukses, ketika kami bekerja, ketika kami usaha, ketika kami pelayanan, kami hancurkan segala kebimbangan, kekhawatiran dalam hidup kami. Biar kiranya kasih Tuhan akan melanda. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi di pagi hari ini. Tuhan berkati yang bekerja, diberkati Tuhan. Yang usaha, yang studi semua diberkati dalam segala bidang. Tuhan berkati. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.